Tidak boleh kita tantang Allah itu. Oke, artinya tidak akan hadir ke Cirebon hari Pasti ini? tidak hadir. Oke. Pasti tidak Bu Titin, hadir. Ibu Rudiana sudah dipastikan tidak akan hadir hari ini. Ya, saya sih astagfirullah, Bu. Ibu lihat berkas saya utuh deh, Bu. Saya yakin itu kecelakaan lalu lintas. Ibu lihat berkas utuh. Ibu begitu kekeh, Ibu lihat berkas dari mana? Saya juga pusing ngelihat Ibu tuh. Kasih Ibu buktikan. Ibu lihat berkas saya, Bu. Banyak. Akhirnya, Ibtu Rudiana tidak datang menghadiri sumpah pocong. Padahal Ibtu Rudiana ini yang menantang kemarin ya teman-teman. Kuasa hukum menyatakan bahwa Ibtu Rudiana yakin tidak hadir di acara sumpah pocong ini. Mari kita simak video selengkapnya. Bu Titin, bagaimana untuk persiapan sumpah pocong pada hari ini? Akankah tetap berlangsung? Terima kasih, Mbak. Kami sudah mempersiapkan semuanya. Termasuk kami sudah, saya sudah sowan ke pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati dan sudah mempersiapkan semuanya. Termasuk juga menyiapkan kain kafan, kemudian perlengkapan lainnya, karena kan kalau sumpah pocong, kalau informasi dari pimpinan pondok Padepokan Amparan Jati itu persis ritualnya seperti memandikan jenazah. Ada wangi-wangian, ada bunga-bunga, jadi sudah dipersiapkan seluruhnya. Kami tinggal menunggu tim dari Jakarta. Saat ini dalam perjalanan, kami harapkan Bapak Rudiana bisa hadir karena kain kafan yang Ini kuasa hukum Sakatatal mengatakan, kami harapkan Bapak Rudiana bisa hadir di acara sumpah pocong tersebut ya teman-teman ya. disiapkan itu sudah 2 buat Bapak Rudiana dan Sakatatal. Hanya materinya adalah Sakatatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Sakatatal mengalami penganiayaan yang luar biasa sehingga dipaksa mengakui Sakatatal dan 7 terpidana lainnya akhirnya divonis penjara seumur hidup. Untuk Sakatatal 8 tahun itu Mbak materinya. Nah itu materinya seperti itu ya. Jadi materinya itu Sakatatal mengalami penyiksaan ya, kan seperti itulah ceritanya ya teman-teman ya. Materinya terjadi penganiayaan Baik. dan Sakatatal bukan pelakunya. Baik. Oke teman-teman, sekarang bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana ya? Bagaimana tanggapannya? Kita juga akan dengarkan dari Bu Elsa ya. Baik. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Yang meninggal adalah anak saya, anak yang dari kecil saya urus, yaitu Itu hal-hal yang saya yakini sebagai seorang muslim ya, terserah yang lain, bahwa itu musyrik dan syirik ya. Dan kemudian Menurut ya kuasa hukum Rudiana ya, Ibu Elsa Syarif ini itu adalah musyrik dan syirik katanya gitu ya. masalah Rudiana itu kan atas pertanyaan apakah benar anaknya. Dia hanya bicara secara pertemanan ya, bukan untuk kepada publik. Memang dia kan di depan media pada saat itu ya, dia kan sebetulnya tidak tahu akan terjadi demikian ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu udah lewat. Tetapi yang jelas ini adalah proses pengajuan PK, di mana pengajuan PK beban pembuktiannya ada di pihak pemohon. Novum, apakah ada kesalahan kekeliruan dari putusan hakim dan segala macam dari putusan Betul Bu, ini beban pembuktiannya ada di pemohon, tapi ini konteksnya ini sumpah pocong. Jadi berani atau tidak ditantang sumpah pocong ini? Kalau tidak berani, bilang aja tidak berani. Jadi jangan bertele-tele. Ini perasaan kemarin Rasman juga, Bang Rasman juga sama seakan-akan bertele-tele gitu ya. Kalau memang tidak berbuat, kenapa tidak berani gitu ya? Tinggal iya berani gitu. Jadi jangan bilang musyrik lah, syirik atau apa gitu ya. Ya itu mungkin kepercayaan ibu seperti itu. Akan tetapi ini menyangkut ya jiwa dan masa depan anak manusia Bu ya. yang inkrah itu bebannya pemohon PK, bukan bebannya Rudiana ya. Dan itu lawannya adalah jaksa, silakan. Dan ini adalah jangan kita memberikan tandingan persidangan di luar persidangan yang benar sesuai dengan UHAP ya. Bukan tandingan Bu. Kemarin itu ada pernyataan Bapak Ibtu Rudiana saat diwawancari atau pas konferensi pers itu sama Bapak Hotman Paris Bu. Ini bukan tandingan. Jadi setelah dengar kata-kata seperti itu dari pihak Sakatatal itu menantang apakah berani sumpah pocong jika memang benar ya dulu itu tidak ada penganiayaan, kan bilangnya tidak ada penganiayaan, tidak ada penyiksaan saat itu. Jadi mengakunya seperti itu. Ya kan, dari Bapak Ibtu Rudiana itu bilangnya seperti itu, tidak ada penyiksaan, tidak ada penganiayaan. Makanya Sakatatal menantang karena dirinya merasa dulunya itu katanya itu kata kuasa hukum Sakatatal dan bahkan kata Sakatatal sendiri dulu itu ada penganiayaan yang sangat berat, yang sangat luar biasa, katanya seperti itu. Dan kemudian ini nggak ada artinya. Kenapa? Ini kan hanya
hanya untuk meyakinkan diri mereka ya, tapi bagi kita saya nggak Oke. mau. Saya melarang untuk menantang Allah, menantang Allah untuk memberikan azab. Itu benar-benar tidak boleh kita Nggak tantang usah Allah. bertele-tele Amin tidak ya. akan hadir ke Cirebon. Ini Pasti tidak hadir. Oke. Pasti Bu tidak hadir. Titin, Ibtu Rudiana sudah dipastikan. Itu tidak akan hadir menurut kuasa hukumnya. Ada apakah? Kenapa tidak akan hadir? Jika memang benar, ya, kenapa tidak hadir? Untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini bertanya-tanya, apakah benar omongan beliau bahwa beliau ini, ya, Pak Rudiana ini katanya tidak pernah melakukan, bahwa beliau ini sudah menjalankan pekerjaannya, ya, saat menangkap Saka Tatal dan lain-lain itu sudah sesuai dengan prosedur, kan gitu ya. Ini kan harusnya dibuktikan, gitu ya. Ya, saya juga astagfirullah Ibu Elsa Saka Tatal sudah berani sumpah Titin. pocong yang meyakini dia dan 7 terpidana lainnya tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya terjadi penyiksaan dan itu berani sumpah pocong di PK. Nah, ini kan dari pihak kuasa hukum dan dari pihak Saka Tatal ini meyakini bahwa dulu itu memang terjadilah penganiayaan, penyiksaan. Nah, sekarang intinya di sumpah pocong ini kan pengen membuktikan siapa yang berani gitu ya. Kalau memang Ibtu Rudiana bilang katanya tidak pernah menyiksa, sudah sesuai dengan prosedur, ya tinggal buktikan gitu ya, biar masyarakat itu tahu. Biar masyarakat itu melihat, oh ini benar ternyata Ibtu Rudiana ini berani. Ternyata Ibtu Rudiana ini tidak melakukan. Kan seperti itu, ya kan? Walaupun nanti hasil di putusan PK itu kan lain. Ini kan konteksnya kan disumpah pocong gitu ya. Aldi juga menyatakan bahkan sudah menyebut nama ada yang namanya Gun Gun dan Aris Papua yang melakukan penyiksaan. Astagfirullah, Bu Elsa anak kecil sudah berani sampai bersumpah pocong masih tidak percaya. Ibu hanya pegang putusan, hanya pegang BAP. Astagfirullah. Sekarang logikanya begini, kalau ibu di rumah kecurian terus menuduh salah satu anak, terus anak itu, ibu saya sumpah pocong, berani menyatakan saya tidak mencuri uang itu, apakah ibu juga tidak percaya? Saya sih astagfirullah Bu, ibu lihat berkas saya utuh deh Bu, saya yakin itu kecelakaan lalu lintas, ibu lihat berkas utuh, ibu begitu kekeh, ibu lihat berkas dari mana? Saya juga pusing ngelihat ibu tuh, kasihan Bu kalau itu terjadi betul sebetulnya kecelakaan lalu lintas, keyakinan Si Ibu Titin ini juga sampai pusing katanya melihat ibu katanya gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya, orang itu kan banyak juga yang mengatakan sumpah ya. Kalau orang bilang sumpah, apakah itu musyrik? Apakah itu syirik kan gitu ya? Ini mungkin Bu Elsa Syarif juga pernah mengatakan bahwa dirinya pernah mengatakan mungkin sekali dua kali ya selama hidup itu mengatakan sumpah gitu, pasti pernah juga. sumpah pocong itu karena Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terserah kalau ibu begitu yakin, ibu buktikan. Ibu lihat berkas saya Bu, banyak hal yang tidak bisa saya ngomong di media. Sampaikan ya, Banyak jangan hal, Bu. bilang pusing sama saya ya. Kita lawyer bukan saling pusing-pusingan. Anda Baik, Bu tinggal Titin. buktikan saja. Secara itu meyakinkan kepada Hakim Agung nanti di PK. Bukan pusing terhadap saya. Anda lawyer, saya lawyer. Jangan perkara itu dimasukkan pada hati kita. Baru satu perkara aja Anda udah Nah, seru nih. Jadi terjadi perdebatan nih. Seru ya. pusing. Gimana kalau perkaranya 1000? Jadi jangan ya menyudutkan pribadi ya. Saya itu sudah melihat semua berkas, bukan putusan saja. Saya sudah melihat berkas dan saya sudah menyusun hal ini. Termasuk berkas-berkas yang dimaksud, Bu. Ya, saya sudah baca semua, ada di tangan saya semua. Dan tidak mengarah kecelakaan? Tidak, Apa yang mendadarkan? tidak, Bukti-bukti yang sudah tidak. Jadi dibaca berkas-berkasnya? terserah, saya tidak bukan punya kewajiban untuk membuktikan. Dia justru untuk punya kewajiban membuktikan. Silakan, saya menghormati putusan. Nanti apapun putusannya saya juga menghormati. Dia kan lawyer. Sama-sama saling membuktikan, Bu. Kan Ibtu Rudiana juga sudah dilaporkan ya kan. Nanti untuk membuktikan bahwa Rudiana ini tidak pernah melakukan seperti yang dari kuasa hukum Saka Tatal tuduhkan. Sama saja Bu Titin wajib membuktikan juga nanti kemarin sudah mengajukan PK ya, membuktikan bahwa Saka Tatal ini memang bukan pelaku ya. Harusnya menghormati putusan yang Anda ajukan PK bukan berdasarkan PK terhadap berita acara, tapi PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jangan kalau Anda upaya hukumlah, jangan kamu sudutkan lawyer yang itu. Saya tidak berlawan sama Anda. Baik, Lawyer Bu Titin. klien saya Bu diwakili Titin, oleh Bu Elsa jaksa. mengakui memiliki Kenapa Anda pusing sama berkasnya dan saya? membaca Saya semua jangan berkasnya. pusing sama Anda. Respon Anda, Bu Titin? Ya, kalau gini Pak, sekarang semua seperti yang saya sampaikan Siapa yang suruh dari pusing sama kemarin. saya? Kenapa sih ada pengakuan-pengakuan
itu datangnya ke tokoh masyarakat. Kenapa tidak ke institusi kepolisian? Karena mereka punya kekhawatiran tidak akan dipercaya. Sekarang jauh-jauh orang datang dari luar Cirebon hanya untuk menyampaikan dia pada saat itu berada di tempat dan melihat kecelakaan itu terjadi. Sebetulnya dari dulu saya paham Mbak, ini kecelakaan. Tapi saya juga kan berdiskusi ketika posisi Menurut teman-teman ini kecelakaan atau pembunuhan teman-teman ya? jatuh korban ini begini, ini kemungkinan seperti apa? Baik. Itu yang sebetulnya saya pusingin. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa saya begitu yakin? Pantesan jatuhnya korban tidak terlalu jauh. Karena apa? Ini sempat zigzag, sempat jumping. Baru terjawab setelah ada pengakuan itu. Itu semakin memperkuat keyakinan saya. Walaupun betul itu belum bicara di pengadilan, tapi oleh tim dari Pradi sudah dituangkan di akta Bu notaris. Elsa dan juga Pak Hias, kita nanti juga akan kembali melanjutkan ini dari sisi ini. Hukumnya bagaimana? Oke Sebentar, nih. sebentar. Baik, kita harus Oke, rame nih ya, jadi rame nih ya teman-teman. Oke teman-teman, kita nantikan video selanjutnya.